Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinda Ramawati dengan NIM 2022121056 dari kelas akuntansi 2B mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu kasus modus penipuan Mahadewi Syifa Adinda. Kejadian ini pertama kali dibagi oleh akun Twitter @fakih pada tanggal 23 Maret 2023 lalu, mengenai tentang kebohongan yang telah dilakukan oleh Mahadewi Syifa Adinda yang selama ini membohongi para korban. Dalam akun Twitter @fakih mengaku bahwa ternyata selama ini dirinya sudah kena tipu dan terkena jebakan manis oleh Syifa, karena pada saat itu Syifa dekat dengannya. Gambar sebelah kiri adalah tweetan pertama dari akun Fakih Al-Fikri dengan judul Tweet about Mahadewi Syifa Adinda Ramadhani yang sudah makan banyak korban dan tidak bertanggung jawab. Disitulah awal mulanya mereka kenal lewat DM via Instagram. Oke, selanjutnya pria itu nampak mengunggah sebuah screenshot chat dengan Syifa dengannya yang kemudian diketahui awal pertemuan keduanya bermula pada tahun 2022. Fakih mengungkapkan bahwa alasan ia sangat percaya dan meminjamkan uang kepada Syifa karena sudah beberapa kali main dengan Syifa. Oke, jadi dari via DM Instagram mereka berkenalan dan lanjutlah via chat WA dan mereka mulai dekat satu sama lain. Jadi Fakih merasa percaya dan juga mereka juga sering main keluar dengan Syifa. Lanjut, bahkan Fakih juga sangat percaya dengan Syifa karena ada seseorang yang mengaku sebagai ayah Syifa menghubungi dirinya dan berjanji akan mengganti semua uang yang telah dipinjam. Semenjak itu, Syifa meminjam uang Fakih tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali dengan alasan yang berbeda-beda. Fakih yang sudah percaya dengan Syifa dan ayahnya merasa tidak ada yang aneh serta selalu meminjamkan uang kepadanya. Oke, sebelah kanan ini bukti screenshot Fakih dan ayahnya, orang yang mengaku sebagai ayahnya Syifa. Papanya ini bilang kalau disuruh untuk meminjamkan dulu kepada anaknya uang. Nanti suatu saat akan diganti semuanya oleh ayahnya Syifa ini. Sayangnya, Fakih baru mengetahui bahwa orang yang selama ini mengaku sebagai ayah Syifa bukanlah ayahnya, melainkan Syifa sendiri. Dia pun dan berikut cuitan dari Fakih. Dia punya 2 HP dan boom, ternyata selama ini dia ngeklon WA bokapnya sendiri dan dipakai buat chat sama gue, bebernya. Oke, sebelah kanan ini bukti chat dari kekesalan dari Fakih yang awalnya tidak sengaja membuka HP Syifa, kemudian dia shock karena dia melihat dia punya 2 HP dan ternyata yang mengaku ayahnya selama ini adalah Syifa sendiri. Dan dia mencoba mencari informasi lewat Instagram dari ayah asli Syifa. Dan di DM lah ayah Syifa yang asli dan begini jawabannya. Nah, itu Om tahu, itu anak Om sendiri yang lakuin. Emang makanya saya sudah bilang dari dia gak di rumah, dia bukan tanggung jawab saya lagi. Ini nomor saya, kamu cek pakai kontak. Kamu mau polisikan dia juga saya biarin. Kamu sebarin aja ke circle-nya kamu dan dia tukang tipu.
itu nomornya dia ternyata. Setelah berkali-kali Fakih menagih uangnya yang mencapai puluhan juta, tapi untuk kesekian kalinya diundur terus-menerus. Dan tiba-tiba akun Instagram Fakih di-remove dari following Syifa dan mencoba untuk memblokir akun medianya. Bahkan teman dan pacar temannya juga terkena imbasnya. Mereka sering dipinjami uang dengan cara licik sama yang diterapkan ke Fakih, yakni pura-pura menjadi papanya. Mengatasnamakan papanya, pelaku berdalih sedang menghukum Syifa dan meminta korban untuk menanggung biaya jajan, makan sekaligus kebutuhan lainnya. Seperti pada gambar di sebelah kanan. Setelah korban banyak menghubungi orang-orang yang pernah Mahadewi Syifa Adinda Ramadhani hubungi, ternyata korban mencapai belasan orang dan nominalnya lumayan fantastis, yakni ada yang sampai jutaan rupiah. Oke, gambar di samping adalah salah satu korban yang dipinjami uang dengan total 20 juta. Oke, ini gambar sebelah kiri. Chat dari Fakih sama teman dari Syifa, salah satu teman dari Syifa yang menjadi korban dipinjami uang yang mencapai 20 juta dengan alasan apapun itu. Hingga pada akhirnya konten yang diunggah oleh Fakih viral, yang akhirnya ternyata korban dari perbuatan Syifa tidak hanya Fakih saja dan temannya, tetapi masih banyak sejumlah orang yang ternyata juga menjadi korban. Dan semakin bertambahnya orang-orang mengaku ditipu oleh Syifa sampai saat ini. Berikut adalah screenshotan dari DM Fakih sama orang-orang yang pernah menjadi korban dari peminjaman uang oleh Syifa, yang sampai saat ini belum juga dibayarkan oleh Syifa. Setelah kasus ini viral di beberapa sosial media dan begitu banyak korban yang kehilangan uangnya mencapai puluhan juta, kabarnya terkini sudah ada korban yang melaporkan ke pihak berwajib dan langsung dibawa ke kantor polisi beberapa hari setelah kasus tersebut diviralkan. Berikut sebelah kanan foto dari salah satu akun TikTok yang dibagikan. Terlihat di sini Syifa sudah ada di kantor polisi ya. Dari kasus tersebut dilihat dari dimensi moralnya, di sini masuk ke dalam information, right, and obligation. Dalam kasus permasalahan tersebut, isu sosial dan etika dalam sistem informasi, yaitu penipuan peminjaman uang yang termasuk ke dalam dimensi hak dan kewajiban informasi, yang dimana tindakan pelaku kasus tersebut menggunakan hak penggunaan internet dan sosial media untuk melakukan beberapa penipuan yang sangat melenceng dari hak dan kewajiban pengguna untuk menggunakan akses internet, dan juga tentu saja merugikan beberapa korban. Oke, pada kasus ini yang tentu saja merugikan para korban, baik dalam hal materi ataupun yang lainnya. Korban yang dirugikan tentu saja bisa menindaklanjuti dengan jalur hukum. Oke, berikut hukum pidana penipuan di Indonesia yang bisa diterapkan dari kasus
tersebut. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Akan tetapi dapat dijerat dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila penipuan dilakukan secara online. Maka bergantung kepada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Oke, selanjutnya menghindari penipuan. Kita bisa menerapkan beberapa poin ini untuk mengantisipasi agar tidak menjadi korban dari penipuan dalam sosial media yang marak terjadi kali ini. Yang pertama, jangan mudah percaya dan selalu curiga dengan orang yang tidak kenal. Jangan selalu langsung percaya atas berita-berita ataupun informasi di sosial media, karena tidak semuanya akurat dan tidak semuanya benar. Yang kedua, lakukan cek dan recheck dahulu agar jelas. Sangat penting untuk dilakukan cek dan recheck untuk memastikan berita itu atau informasi dari sosial media itu benar atau tidaknya. Yang ketiga, pastikan informasi tentang orang tersebut jelas dan bisa dibuktikan kebenarannya. Sesuai dengan kasus yang tadi, pentingnya mencari informasi seseorang, apalagi yang baru kita kenal dari sosial media, agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sekarang sangat banyak dan berbagai macam motif-motif orang untuk melakukan kasus kejahatan, yaitu salah satunya dari kasus tersebut. Yang keempat, tidak masalah kalau Anda mau curiga dengan toko online atau seorang yang Anda kenal dari sosial media atau yang lainnya. Sesuai dengan nomor 3, kita jangan langsung percaya kepada toko online ataupun seorang ataupun berita. Contoh kayak di Shopee, kadang masih banyak toko-toko Shopee, Instagram masih marak banyaknya toko online bodong yang menipu, dan juga seseorang yang yang pelaku kejahatan yang kita tidak duga-duga gitu. Jadi pastikan Anda kebenarannya tuh jelas gitu, dan nggak apa-apa kalau curiga. Yang kelima, belajarlah dari kasus-kasus yang telah terjadi untuk mengantisipasi terkena hal yang sama. Jadi kita sebagai pengguna media sosial di zaman sekarang ini harus pintar-pintarlah menyaring informasi, berita ataupun apapun yang kita lihat, kita baca, kita dengar di platform manapun, sosial media manapun. Jangan mudah percaya, jangan belajarlah dari kasus-kasus yang pernah ada gitu, kayak kasus ini di sosial media, kasus ini. Kita harus banyak-banyak membaca kasus-kasus tersebut agar kita mengetahui ciri-ciri dan motif hal yang sama. Takutnya kita
mengalami kasus seperti hal yang sama begitu. Oke, sekian presentasi saya dari tugas akhir saya, kasus penipuan yang dilakukan oleh Mahadewi Syifa Adinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.